Walking alone, the streets are empty. The only thing Lamine Yamal tetapkan target pribadinya bersama Barcelona. Pemain muda ini memecahkan berbagai rekor setelah menembus tim utama Barca di bawah asuhan Xavi Hernandez. Musim lalu, ia meningkatkan performanya dan memantapkan dirinya sebagai wajah tim, memimpin tim Katalan meraih treble domestik di bawah Hansi Flick. Dan, jika melihat pertandingan pembuka La Liga 2025/26 melawan Mallorca, Lamine tidak berniat melambat. Menurut Mundo Deportivo, Lamine Yamal, yang mengenakan nomor punggung 10 musim ini, telah menetapkan tantangan baru untuk dirinya sendiri, mencetak lebih banyak gol dan menjadi eksekutor tendangan bebas serta penalti. Sudah ada rumor yang menyebutkan bahwa Hansi Flick ingin remaja ini mencetak lebih banyak gol setelah ia mencetak 18 gol musim lalu. Remaja ini menerima tantangan ini dan ingin mencetak lebih banyak gol, sekaligus siap mengemban tanggung jawab sebagai eksekutor tendangan bebas dan penalti. Alumni La Masia ini telah menunjukkan kepribadiannya yang kuat dengan tidak ragu mengemban tanggung jawab sebagai pemain nomor 10 Barca di usia 18 tahun. Sang bintang muda sangat yakin ia siap memimpin tim di musim baru ini, seperti yang ditunjukkannya pada pertandingan Liga pertama di San Mamés. Dengan absennya Robert Lewandowski yang cedera, Lamine tampil gemilang. Pertama, ia memberi assist kepada Rafinha untuk gol pembuka. Kemudian ia terlibat dalam pergerakan yang berujung pada gol Ferran Torres. Namun momen puncak datang di penghujung pertandingan, ketika Lamine melewati 3 pemain lawan yang bergerak dari sisi kanan menuju tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung yang melesat ke sudut atas gawang Mallorca untuk mengubah skor menjadi 3-0. Lamine bertekad untuk memengaruhi jalannya pertandingan, ia terus-menerus mencari gol, melepaskan tembakan setiap kali mendapat ruang, mengeksekusi tendangan bebas langsung pertamanya, yang hanya melambung tipis di atas mistar gawang, dan menggiring bola setiap kali ia bisa. Pemain internasional Spanyol ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak di San Mamés dalam hal tembakan 9, tembakan tepat sasaran 3, umpan silang 4, dan dribble sukses 6. Hal serupa dapat diharapkan terjadi karena Lamine tidak berniat memperlambat lajunya sama sekali. Percaya pada La Masia, Hansi Flick mengikuti jejak Guardiola, Luis Enrique di Barcelona. Barcelona dikenal sebagai klub yang selalu melahirkan talenta muda lewat akademinya. Hampir setiap musim, wajah baru muncul dari La Masia untuk memberi solusi segar bagi tim utama. Namun, potensi itu butuh arahan tepat dari pelatih yang berani memberi kesempatan. Sejak kedatangannya, Hansi Flick membuktikan dirinya sebagai sosok yang berani mengambil langkah tersebut. Pelatih asal Jerman itu tak ragu memberi debut pada para pemain muda yang dianggap siap tampil di level tertinggi. Langkah Flick ini mengingatkan pada tradisi panjang yang dibangun para ikon sebelumnya. Meski bukan jebolan akademi, Flick tampak memahami betul filosofi Barcelona. Marca mencatat Flick sudah memberikan debut kepada 7 pemain La Liga berbakat sejak menukangi Barcelona. Nama terbaru yang merasakan debut adalah Jofre Torrens. Flick memang bukan bagian dari kultur asli Barcelona, tetapi langkahnya sejalan dengan jejak para pendahulu. Xavi Hernandez, misalnya, memberi debut pada 15 pemain muda selama 3 musim. Luis Enrique, yang melatih sebelum Xavi, juga memiliki catatan serupa dengan jumlah yang sama. Keduanya dianggap berperan besar menjaga generasi tim utama. Mau diberi gaji 100 euro juta per tahun kek, mau dibikin kaya 7 turunan kek, Robert Lewandowski pilih setia di Barcelona daripada harus ke Arab Saudi. Komitmen Robert Lewandowski kepada Barcelona telah ditegaskan kembali oleh agennya, yang mengungkapkan bahwa ia menolak salah satu penawaran terbesar dalam sejarah sepak bola. Lewandowski menolak tawaran konkret dari klub Saudi Arabia yang akan membayarnya lebih dari 100 juta euro per musim. Agennya, Pini Zahavi,
mengungkapkan angka mengejutkan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Fakte, menyatakan bahwa penyerang tersebut memilih untuk tetap di Barcelona untuk bersaing mendapatkan penghargaan utama Eropa. Zahavi menegaskan komitmen Lewandowski kepada klub Katalan, menggambarkannya sebagai tempatnya di bumi, di mana dia merasa paling nyaman. Meskipun ada kontrak menguntungkan yang ditawarkan, keputusan Lewandowski menekankan ambisinya untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Dia memainkan peran penting dalam kampanye treble domestik Barcelona musim lalu, mencetak 42 gol dalam 52 penampilan. Agen Lewandowski, Zahavi, mengungkapkan, setahun yang lalu, dia menerima tawaran konkret. Mereka menawarinya lebih dari 100 juta euro per musim. Tapi dia lebih memilih untuk berjuang demi La Liga dan Liga Champions. Dan dia hampir mencapai kedua tujuan tersebut. Berbicara tentang kenyamanannya di Spanyol, dia menambahkan, ini adalah tempatnya di bumi, di mana dia merasa paling nyaman. Selain itu, klub-klub di Arab Saudi penuh dengan pemain, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Ada batasan jumlah pemain asing yang diizinkan, yang membatasi opsi mereka. Tapi Robert tidak ingin bermain di sana pula. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Manuver kejutan Barcelona, kiper ini diperpanjang kontraknya, lalu langsung dipinjamkan. Juara La Liga, Barcelona, dilaporkan akan segera membuat keputusan terkait masa depan salah satu pemainnya. Kiper cadangan, Iñaki Peña, disebut akan segera dilepas dalam kurun waktu 48 jam ke depan. Langkah ini dimungkinkan setelah Barcelona berhasil menyelesaikan sebagian masalah registrasi pemain mereka. Keberhasilan mendaftarkan kiper baru, Joan Garcia, menjadi kunci pembuka jalan bagi kepergian Peña. Menariknya, kiper berusia 26 tahun itu tidak akan dilepas secara permanen oleh Blaugrana. Pihak klub justru dilaporkan telah menyiapkan sebuah skema transfer yang cukup mengejutkan. Peña disebut akan menandatangani perpanjangan kontrak terlebih dahulu sebelum akhirnya dipinjamkan ke klub lain. Beberapa klub dari Spanyol dan luar negeri dilaporkan sudah menyatakan minatnya untuk merekrut sang pemain. Keberhasilan mendaftarkan Garcia inilah yang menjadi kunci bagi masa depan Iñaki Peña. Pintu keluar dari Camp Nou bagi sang kiper kini telah terbuka dengan sangat lebar. Sebelumnya, Peña sama sekali tidak bisa meninggalkan klub karena statusnya yang sangat krusial. Ia adalah satu-satunya kiper senior yang dimiliki Barcelona yang sudah berhasil terdaftar di La Liga. Hampir semua pihak sebelumnya berasumsi bahwa Iñaki Peña akan dilepas oleh Barcelona secara permanen. Apalagi, kontraknya saat ini akan berakhir pada bulan Juni tahun depan. Namun, laporan terbaru dari Harian Sport mengungkap sebuah rencana yang sama sekali berbeda. Barcelona ternyata hanya akan meminjamkan sang penjaga gawang selama 1 musim. Bahkan, sebelum dipinjamkan ke klub barunya, Peña akan terlebih dahulu menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun. Seluruh proses kesepakatan ini diperkirakan akan rampung pada hari Rabu mendatang. Meskipun hanya berstatus sebagai kiper pilihan keempat di Barcelona, Iñaki Peña ternyata tidak kekurangan peminat. Beberapa klub dari Spanyol dan juga luar negeri dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Klub Serie A yang baru saja menjadi lawan Barcelona di ajang Joan Gamper Trophy, Como, disebut sangat tertarik untuk merekrutnya. Mereka menjadi salah satu kandidat kuat pelabuhan baru bagi Peña.